Shalom sobat-sobat Masapot semuanya dimanapun berada. Kali ini jumpa lagi dengan kami, tim Masapot yang akan membahas tentang bahan persermonan. Bahan sermon untuk tanggal berapa apakah saya? 2 Juni. Baiklah sobat-sobat Masapot, sebelum kita mengulik lebih dalam, kita mau memulainya di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama melakukan typing untuk sermon yang akan kami bawakan di dalam ambilan untuk tanggal 2 Juli 2023. Ya Bapa, biarlah Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang akan kami bahas melalui persermonan ini, itu boleh membantu para hamba Tuhan di dalam mempersiapkan firman yang akan dibawakan mereka di dalam ibadah yang akan dilakukan tanggal 2 Juli 2023. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Pendeta Barus sudah memulai memimpin kita dalam doa. Dan untuk pembahasan kali ini, untuk ibadah minggu tanggal 2 Juli 2023, firman Tuhan yang akan kita bahas dari kitab Psalmen atau dalam bahasa Indonesia ini kitab Mazmur. Mazmur 89 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Mungkin sekalian kali ya bisa Bang Barus untuk membacakan teks kita pada hari ini. Silakan Bang. Ya, Mazmur pasal 89 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan, kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian firman Tuhan. Ya, baik. Terima kasih Bang Barus dan juga Pendeta Agnes, Pendeta Barus untuk kesediaannya untuk kita boleh membahas bahan persermonan ini, bahan sermon ini. Oke, dari kitab Mazmur 89, tentunya ini ada luar biasa ya penulis-penulis kitab Mazmur ini ya. Oleh karena itu mungkin dimulai dari siapa dulu ya? Topik dulu ya. Biar tahu yang menjelaskannya ya Bu ya. Baiklah. Topiknya adalah Mangguluh ibagas hapitoran apa holang nih Tuhan. Bahasa Indonesianya apa tuh Bang Barus ya? Hidup di dalam kebenaran ya. Kesetiaan. Ya, kebenaran dan kasih Allah ya. Kebenaran dan kasih dari Allah. Oke. Kita akan membahas lebih mendalam dan kita mau mendengar apakah yang bisa disampaikan oleh para narasumber kita, Pendeta Agnes dan juga Pendeta Barus, tentang yang pertama adalah latar belakang dari konteks Psalmen pasal yang ke-89 ini. Mungkin bisa silakan Ibu Pendeta Agnes dulu. Agnes, silakan Kak. Iya, baik. Kalau kita melihat memang dalam Psalmen 89 atau Mazmur 89 ini kan nyanyian pengajaran Ethan ya. Ethan adalah orang Ezrahi gitu. Nah, pada saat dia menyanyikan tentang kesetiaan dan kebesaran Tuhan dalam kehidupannya, dia melihat ke dalam dirinya apa yang sudah dia alami, apa yang sudah dia rasakan secara nyata. Kemudian dia juga melihat dari seorang tokoh besar yaitu Daud, apa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Jadi sebenarnya kalau kita mau tahu nih ya, siapa sebenarnya Ethan, saya membaca dari tafsiran mengatakan bahwa Ethan itu adalah seorang yang bijaksana. Dia hidup semasa Salomo di bawah pemerintahan Daud pada saat itu. Dan Ethan ini juga merupakan salah seorang yang mendirikan paduan suara begitu. Jadi dia dari keturunan Lewi gitu ya Bang ya. Dia dari keturunan Lewi atau sering disebut sebagai Yedutun gitu. Bagian menggubah
pengalaman menjadi Pemain musik, pemusik. pemusik begitu ya, berhubungan dengan pujian, nyanyian, mazmur begitu. Nah, jadi ini memang menarik gitu. Ethan hadir tidak hanya memproklamasikan, mewartakan tentang siapa Tuhan dalam dirinya, tetapi dia juga sudah bisa melihat bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan orang lain. Nah, makanya itu kan berkaitan dengan topik kita pada saat ini ya. Bagaimana seseorang itu bisa hidup di dalam kebenaran dan juga di dalam kasih setia Allah. Kalau minggu lalu kan kita berbicara tentang mengikut Yesus dan memikul salib gitu. Ternyata nggak hanya mengikut Yesus aja nih. Tapi apa ya, next-nya apa gitu, action-nya apa? Ya udah, itu yang mau kita kupas sekarang gitu. Berarti kalau bisa dikatakan si Ethan ini yang menuliskan ini, yang bersaksi tentang Tuhan ini, dia tidak hanya melihat dari kehidupan Daud seperti yang tadi Kak Pendeta Agnes katakan, tetapi dia sendiri juga merasakan sehingga itu punya hubungan ya. Benar, Jadi kalau kita hanya melihat kebaikan Tuhan dalam diri orang lain, tetapi Itu biasa. itu biasa ya, itu biasa. Istilahnya dia bersaksi pun tidak terlalu langsung mengena begitu ya. Ya. Tapi dia bisa merasakan itu Nah, itu luar sendiri biasa. sehingga ya kedua hal itu berpadu gitu ya. Ibarat kata seperti bubuk teh sama gula ya. Jadi manusia terasa lezat gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Pendeta Agnes. Bagaimana dengan Abang Pendeta? Iya, hampir sama ya Ya. dengan latar belakangnya, tapi saya mau melihat di pengertian Mazmur ini dulu. Oke. Ya, Mazmur itu adalah sebuah nyanyian pujian ya, ungkapan iman pemazmur ataupun penulis yang kita lihat di sini adalah Ethan, yang dia rasakan bagaimana pengalaman imannya tentang Allah di dalam kehidupannya. Nah, seperti yang dikatakan Pendeta Agnes tadi, ada pengalaman yang dirasakan Ethan, pengalaman iman yang dirasakan Ethan tentang karya Allah, di mana dia melihat sendiri bagaimana kesetiaan Allah, penyertaan Allah di dalam kehidupan Daud. Jadi ternyata Ethan juga boleh bersaksi, membuat sebuah pujian, syair pujian itu melalui pengalaman iman yang dia boleh lihat melalui orang lain. Walaupun dia sendiri pada saat itu juga mengalami pengalaman iman, tapi dia boleh melihat bagaimana kesetiaan Allah ketika Daud juga pada saat itu mengalami pergumulan juga ya di dalam kepemimpinan Daud. Walaupun Daud itu adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah, bukan berarti Daud tidak menghadapi masalah gitu loh. Tapi Daud menghadapi begitu banyak pergumulan pada saat itu, secara khusus juga bagaimana ketika anaknya sendiri mengkudeta dia, ingin menggeser kepemimpinannya, merebut kepemimpinannya. Dan Ethan melihat bagaimana Allah terus menyertai, ataupun Ethan melihat bagaimana Allah terus setia kepada apa yang dijanjikannya kepada Daud. Dan itulah yang dia lihat menjadi sebuah kesaksian iman yang dia gubahkan, yang dia ungkapkan di dalam sebuah syair pujian. Karena Ethan ini tadi seperti yang dikatakan Kak Agnes, dia diangkat Daud menjadi seorang pemimpin pujian ataupun pemimpin pemusik, karena dia dari keturunan Lewi di dalam rumah ibadah pada saat itu. Ya, jadi itu yang menjadi latar belakang sehingga dia tuliskan syair imannya ataupun ungkapan imannya melalui syair pujiannya kepada orang-orang yang pada saat itu boleh menjadi pendengar apa yang menjadi generasi selanjutnya tentang bagaimana karya Allah di dalam kehidupan mereka. Dan yang menariknya begini Bang, tadi kan kalau Bang Pendeta Erik bilang bahwa Ethan menyaksikan bagaimana kesetiaan Tuhan yang terus-menerus gitu ya. Terkhusus dalam kehidupan Daud. Ternyata Ethan juga melihat bagaimana kesetiaan Daud kepada Tuhan. Di dalam kesesatan sekalipun dia tidak berhenti loh untuk percaya gitu. Di dalam pergumulan yang begitu besar itu tidak menghentikan kepercayaannya atas karya dan kuasa Tuhan itu. Jadi ada dua hal mungkin yang perlu kita pahami di sini ya. Untuk sobat-sobat Marsapsa Podcast dimanapun berada, tidak hanya dari sisi Tuhannya saja, tetapi dari sisi kitanya gitu. Jadi ada dua hal yang saling gitu ya, saling melengkapi, sehingga semakin heran dan takjublah Ethan melihat bagaimana kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan ya. Orang yang setia ya. Iya, bayangkan itu terjadi secara terus-menerus dan kehidupannya juga ada tindakan puji-memuji di situ. Iya, dari sudut pandang seorang Ethan ya, yang memang menyukai musik dan ada juga di bidang itu dia melihat juga.
baru ada hal yang menarik juga, Kak. Ada hal yang menarik sedikit ya. Ya, saya melihat tadi ketika saya mencoba menggali teks kita ini, Ethan menuliskan syair Mazmur ini ketika Raja Yoyakim memimpin bangsa Israel pada saat itu, ketika bangsa Israel berada di dalam pergumulan pembuangan Babel. Nah, pengalaman iman yang Ethan ketahui, yang Ethan rasakan, yang Ethan lihat, dan itu yang dia tuliskan dalam sebuah syair pujian, itu ditujukan juga kepada bangsa Israel yang pada saat itu mengalami pergumulan karena mereka terbuang. Bisa melihat ke situ ya. Iya. Kasih Allah itu bisa sampai ke situ juga. Nah, jadi Ethan ingin mengatakan bahwa janji Allah itu bukan hanya kepada Daud saja, tapi janji Allah itu juga sampai kepada bangsa Israel Generasi selanjutnya. Nah, iya. gitu ya, Bang. Wah, itu poin yang luar biasa ya. Berarti sangat mendalam sekali ya, sobat-sobat Masapot. Kita sudah mengetahui latar belakang dari penulisan teks ini. Terkhusus bagaimana Ethan boleh bersaksi dalam kitab Mazmur atau Psalmen ini tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, dan juga dia melihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan Daud, bahkan sampai kepada kehidupan bangsa Israel. Dari generasi, kalau bahasanya Kak Pendeta Agnes tadi, dari generasi ke generasi, kasih Tuhan selalu menyertai. Oke, baiklah. Masih pendahuluan aja sudah lumayan ya. Oke. Sobat-sobat Masapot, kita juga akan bertanya selanjutnya. Lalu poin-poin apa saja yang bisa kita bagikan terkhusus dalam teks kita ayat 15 sampai ayat 18 ini untuk boleh kita bagikan kepada sobat-sobat Masapot dimanapun berada. Silakan. Kak Anies dulu. Aku siapa dulu? Oke. Aku sih Ladies first. yang pertama saya melihat gini ya, bahwa ketika kita hidup di dalam kebenaran dan kasih Allah, maka kita akan mengalami kemenangan dan juga kekuatan. Itu bisa saya lihat, itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-15. Keadilan dan hukum Allah ini merupakan dasar dari kemenangan kita. Kemudian kasih dan kesetiaan Allah saat kita berjalan di depannya, ini juga merupakan dasar dari kekuatan kita sebagai orang percaya. Jadi hal yang saya bisa lihat di sini adalah pada saat itu ketika Ethan, Daud sudah hidup di depan Tuhan, mereka mendapatkan kemenangan demi kemenangan dan kekuatan demi kekuatan tanpa melihat apa yang sedang mereka hadapi kayak gitu. Jadi ada karya Allah juga dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, orang yang hidup di dalam kebenaran dan kasih Allah adalah orang yang berbahagia. Ya, nah, saya melihat itu pada ayat yang ke-16 ya. Dikatakan berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa sebenarnya berbahagia ini itu lebih dekat dengan terjemahan diberkati. Jadi nggak hanya happy gitu, tapi memang kehidupan yang diberkati gitu. Bayangin ya kalau kita hidup di dalam Tuhan pada saat itu, Ethan, Daud, mereka hidup dalam Tuhan, mereka merasakan berkat Tuhan itu mengalir. Ada berkat Tuhan yang hidup di dalam diri mereka gitu. Bahkan yang lebih unik lagi dalam kata Ibrani itu disebutkan teruah gitu. Teruah ini sebenarnya pada saat itu diartikan sebagai hal-hal yang disampaikan melalui trompet gitu. Ada seruan pesta gitu. Ada tiupan trompet dan juga seruan perang gitu. Jadi seperti itu dia. Ternyata dalam Mazmur itu diubah. Tidak lagi menjadi tiupan trompet atau juga seruan perang, tetapi menjadi seruan sukacita dalam Tuhan. Sukacita. Bisa kita bayangkan ya bagaimana suasana dan keadaan perang itu diubah menjadi sebuah sukacita. Tentu ada kemenangan di sini. Iya, tentu ada kemenangan. Ya, Nah, itu berkat itu juga ya. benar sekali gitu. Jadi dari hal ini memang kelihatan bahwa Allah menempatkan suatu hubungan yang berkualitas dan totalitas gitu. Jadi bisa ya kita bilang ya perhatikan hubungan kita sudah totalitas dan itu nanti mau jadi refleksi ya. Iya, oke nanti ya. Menjadi refleksi dan kita bahas lagi Kita gitu. akan kulik lagi Jadi bagaimana. menarik gitu ya. Saya melihat dalam ayat 15 sampai dengan ayat 18 bagaimana Tuhan membangun sebuah hubungan yang berkualitas dan juga totalitas, bahkan bagaimana kita bisa melihat di dalam hubungan itu ya,
kita bisa melihat karakter-karakter ilahi Allah yang dinyatakan, yang diperkenalkan dalam kehidupan kita gitu. Dan sebenarnya karakter itu juga memberkati kita gitu. Itulah sebabnya Ethan pada saat itu mengatakan, mari nyanyikan kasih dan kebaikan Dan Tuhan. kebaikan Kayak Tuhan. dalam PKJ ya, yang Kajian gimana fantastis ya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, jeng 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 selamanya, jeng jeng jeng. Nah, oke, itu dulu ya. ya gitu. Nanti kita kayak gitu penutupnya. Nah, ini sedikit lagi. Jadi sebenarnya itu kan dimaknai sebagai keset. Yes. Jadi keset ini adalah bisa sebenarnya sih nggak ada kata yang tepat untuk mengartikan apa itu keset. Iya. Tetapi mendekati itu keset digambarkan sebagai kesetiaan, cinta kasih, kebaikan, pengabdian. Nah, Allah membangun hubungan dengan orang Israel atas dasar keset itu Keset itu tadi. Oke. Atas dasar gimana? Kesetiaan Allah gitu ya. Yang bisa kita dengar dari pendapat dari Kak Pendeta Agnes. Bagaimana dengan Bang Barus? Ada yang hendak ditambahkan atau dikurangi? Silakan Bang Barus. Kurangi nggak mungkin ya. Oke. Menarik seperti latar belakang yang sudah kita gali tadi. Ada ketika Ethan menuliskan Mazmur ini di dalam kondisi bangsa Israel yang pada saat itu dalam kondisi terpuruk ya, karena bagaimana situasi pembuangan gitu kan. Dan Ethan mengeluarkan ataupun bersaksi, bisa dikatakan bersaksi melalui talenta sebagai pemimpin pujian pada saat itu. Ethan di dalam ayat yang pertama di pasal 89 ini mengatakan bahwa nyanyian pengajaran Ethan, ya gitu ya. Ya. Nyanyian pengajaran Ethan, dengan kata lain ketika ini merupakan sebuah pengajaran, ini adalah sebuah kesaksian pengalaman iman yang Ethan wariskan kepada generasi selanjutnya, yang dimana generasi ini di dalam keterpurukan karena kehancuran Yerusalem. Kalau kita ingat pembuangan Babel, apa yang menjadi situasi yang terjadi situ adalah salah satu adalah Yerusalem hancur dan sinagoge ataupun rumah ibadah pada saat itu hancur. Simbol sinagoge itu merupakan simbol yang begitu luar biasa sebenarnya bagi bangsa Israel. Simbol rumah ibadah itu bukan hanya sebuah bangunan fisik, tapi sinagoge ataupun rumah ibadah itu adalah simbol kehadiran, simbol kuasa, simbol kemahaan Allah pada saat itu. Jadi dengan kata lain, kondisi kehancuran Yerusalem, kehancuran sinagoge pada saat itu menggambarkan bagaimana kehancuran bangsa Israel, keterpurukan bangsa Israel yang terbuang pada saat itu. Nah, di sini Ethan ingin mengatakan bahwa Allah yang dia percaya itu, Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang setia. Bagaimana Allah setia dengan janjinya kepada Daud, yang membuat Daud menjadi pemimpin bagi bangsanya. Allah juga setia kepada janjinya kepada bangsa Israel, di mana kita sama-sama tahu ya apa yang menjadi janji Allah kepada bangsa Israel, bahwa Manusia yang sering ingkar janji ya Bang ya. Setia banget sama iya, ya. bahwa Allah akan membuat bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya, kan gitu kan. Nah, kehadiran Allah itu, janji Allah tentang akan kuasanya tetap nyata dalam kehidupan bangsa Israel, itu tetap dinyatakan, itu tetap terjadi walaupun dalam kondisi keterpurukan pada saat itu. Makanya menarik sebenarnya kalau kita ke ayat 18, dikatakan ayat 18b, dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Tanduk ini simbol kemenangan, seperti yang dikatakan Kak Agnes tadi, simbol kemerdekaan, kekuatan kan. Apalagi tanduk yang simbol kemenangan itu meninggi, berarti kan semakin kuat, itu diangkat gitu ya. Yang jatuh tadi terpuruk itu diangkat. Nah, sehingga ketika dikatakan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi, maka disitulah ajakan seruan melalui pengalaman iman Ethan kepada generasi yang bergumul pada saat itu. Dia katakan, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Jadi siapa orang yang berbahagia? Adalah orang yang hidup di dalam cahaya Tuhan. Hidup yang orang yang percaya kepada kuasa Tuhan. Orang yang tetap setia kepada Tuhan walaupun di dalam perjalanan kehidupan. Kita tahu sendiri ya, tadi Ethan pengalaman iman yang dia lihat sendiri,
yang dia rasakan sendiri karena Daud yang mengangkat Ethan menjadi pemimpin pujian pada saat itu kan. Berarti Ethan tahu kayak mana kondisi Daud juga pada saat itu yang di dalam pergumulan juga, bagaimana anaknya sendiri yang akan hampir mengkudeta dia kan gitu kan. Bagaimana Ethan juga mengetahui pelajaran iman dari Daud, bagaimana ketika Daud melewati tantangan-tantangan sebelum dia menjadi pemimpin ketika Salomo yang tidak menerima dia. Dan itu juga yang ingin dikatakan Ethan kepada bangsa Israel yang terbuang pada saat itu. Bagaimana Ethan melihat ketika janji Allah itu nyata kepada Daud, Ethan percaya janji Allah itu juga nyata kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa itu tetap hidup di dalam Allah dan percaya pada kuasa Allah, sehingga mereka mampu berbahagia di dalam perjalanan kehidupan mereka. Sebab engkaulah kemuliaan, ayat 18 dikatakan, sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Nah, itu saya bisa petik sedikit, Kak. Luar biasa. Buat Bang Pendeta Barus katanya sedikit ya, padahal sudah banyak juga. Ya, ya sobat-sobat Pasaput, kita sudah membahas sangat mendalam. Bukan hanya latar belakang dari teks ini, tetapi sudah disampaikan oleh Kak Pendeta Agnes dan juga Bang Pendeta Barus, poin-poin yang hendak disampaikan dalam firman Tuhan ini. Oleh karena itu, dengan begitu banyaknya pembahasan dan perspektif dari masing-masing narasumber ini, mungkin kita sampai di bagian aplikasinya begitu ya, Abang Kakak ya. Ya 8 menit lagi ya. Jadi kita di bagian aplikasi saja langsung. Silakan mungkin Kak Pendeta Agnes atau Bang Pendeta Barus dulu, bagaimana menghubungkan aplikasi ini, mungkin salah satunya dengan warna liturgi GKPS ya. Hari Minggu tanggal 2 Juli ini warna liturginya hijau gitu ya. Mungkin bisa Kehidupan ya. ya tentang kehidupan. Kehidupan ya, Kak ya. Pertumbuhan ya. Pertumbuhan kehidupan jauh ya, identik dengan pertumbuhan ya. Atau mungkin bisa nih nanti masing-masing, mungkin Abang dari warna liturgi atau Kak Agnes nanti tanggal 2 Juli itu kebetulan penggalangan GKPS untuk pembangunan 2 gereja ya. Coba kita mau lebih spesifik pada pengaplikasiannya, bagaimana apa namanya ya, menariknya itu kepada supaya kita mau memberi, karena ini masalah penggalangan ini juga agak-agak luar biasa menjadi topik yang ya itu kan tentang perdebatan gitu ya. Dan itu padahal kita perlu untuk berbagi, karena kita tadi pengakuannya sudah diberkati, kan begitu ya. Berkat Tuhan itu banyak gitu ya. Berkat ya tentu sudah mendalam tadi, berkat bukan hanya soal materi. Udah aplikasi Bagaimana? Bagaimana coba untuk kesimpulan. aplikasi deh. Oke, silakan. Abang atau dulu? Ladies first. Oke, silakan. Ladies first. Kak Pendeta baru nanti Bang Barus. Mungkin kalau saya ya melihat teks ini dan menghidupi, mengimani teks ini, yang satu aja boleh. Aplikasinya adalah hidup di dalam kasih setia Allah. Jadi saya memang mengangkatkan bagaimana keset itu tadi ya, bahwa hidup di dalam kasih setia Allah itu kan nggak mudah, sangat sulit sekali. Ya, Kita banyak jatuh bangunnya, kita banyak susahnya gitu. Tapi dari sini saya melihat kenapa kita harus hidup di dalam kasih setia Allah. Karena kasih setia Allah itu terjadi terus-menerus sampai sekarang. Dari generasi Ethan, Daud, bahkan bangsa Israel, sampai sekarang. Gitu. nggak putus ya Bu ya. Hubungan yang boleh putus ya Bu ya. Ya. Tapi kasih setia Tuhan nggak Setia Tuhan nggak pernah putus gitu. Oke. Yang pertama saya melihat dari penciptaan ya. Oke. Ketika Tuhan menciptakan itu kan nggak selesai di penciptaan. Yes. Tetapi Allah melanjutkan kasih setianya. Oke. Dia melanjutkan kasih setianya dari penciptaan kepada Providentia Dei. Oh. Ada pemeliharaan. Dan pemeliharaan itu juga masih berkelanjutan sampai sekarang. Dan kita bisa mengatakan bahwa itu adalah wujud nyata kasih setia Tuhan yang gak omong kosong. Tapi benar-benar saya sendiri merasakan itu gitu. Kemudian, kenapa kita harus hidup di dalam kasih setia Allah? Ya melalui perjalanan bangsa Israel gitu. Mulai dari Mesir ke tanah Kanaan, kemudian mereka dibuang ke Babel dan kembali lagi ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan itu, banyak sekali sungut-sungut, banyak sekali jatuh bangunnya bangsa Israel, tapi Tuhan itu tetap setia loh. Setia mengingatkan, pokoknya banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan bagaimana supaya orang Israel itu kembali ke jalan yang benar, ke jalannya Tuhan. Jadi saya berefleksi ya,
bagaimana di dalam pengalaman iman kita? Bagaimana dalam pengalaman iman kita sebagai orang yang percaya, orang yang mengikut Tuhan, mari hidup di dalam kasih setia Allah. Mungkin ini sulit, tapi saya percaya tahapan demi tahapan yang terus kita kerjakan di dalam Tuhan akan menuntun kita untuk membentuk karakter-karakter yang disukai oleh Tuhan, sehingga kita juga bisa memiliki hubungan yang berkualitas dan hubungan yang total dengan Tuhan. Oke. Ada yang mau dihubungkan dengan warna liturgi atau kalau penggalangan tadi? Kalau warna liturgi dan penggalangan ya bisa juga dikaitkan menurut saya. Kenapa? Karena kalau hijau itu menurut saya lambang dari pertumbuhan, ya seperti itulah dari generasi ke generasi, zaman ke zaman Oke. kita harus terus mengalami pertumbuhan iman Iya. itu ya. Nggak boleh puas di situ saja ya. Boleh putus sampai akhir kita menutup mata, kita harus terus menerus sesayang kepada Sampai Tuhan. akhir ku menutup mata. Oke, iya. Oke, terima kasih Kak Pendeta sudah dihubungkan kepada warna liturgi. Bagaimana dengan Bang Pendeta? Silakan Bang. Banyak sebenarnya yang bisa menjadi aplikasi ya. Ya. Kalau kita lihat dari Mazmurnya sendiri itu bisa menjadi sebuah aplikasi, sebuah pengalaman iman yang Ethan tuliskan merupakan kesaksian iman Ethan yang ditujukan kepada generasi selanjutnya. Bersaksi itu salah satu menjadi tanggung jawab orang yang percaya. Itu bisa juga kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ethan selain pengalaman pribadinya, dia juga boleh bersaksi melalui pengalaman orang lain. Jadi pengalaman orang lain jangan menjadi sebuah pengalaman ketika orang lain sukses, itu bukan menjadi malapetaka bagi orang yang lain yang ada di sekitar dia, tapi pakailah kesuksesan orang lain itu melihat karya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu salah satu. Jadi jangan ada istilahnya kan, orang yang beli kulkas dia yang milas borgohan katanya, yang keringat dinginan. Keringat dingin, ikat-ikat kepala kan gitu kan. Padahal itu boleh kita pakai untuk pengalaman iman kita juga untuk menyaksikan pasal Tuhan. Nah, poin yang kedua yang menarik yang boleh kita lihat, melalui pengalaman bangsa Israel yang terbuang pada saat itu, Ethan ingin mengatakan dan Ethan percaya akan janji setia Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, dan ketika orang tetap setia kepada Tuhan, maka disitulah dia berbahagia, dan disitulah dia bersorak-sorai, dan disitulah dia merasakan kemenangan, walaupun masih di dalam situasi terpuruk pada saat itu. Jadi ternyata kemenangan itu, bersorak-sorai itu bukan hanya ketika kita keluar dari permasalahan kita. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, meskipun kita menghadapi persoalan itu, kita boleh merasakan kemenangan. Karena iman kita, karena wajah Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama dengan Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan yang mengangkat kita keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Dan disitulah kita mampu bersuka cita, berbahagia, bahkan digambarkan di sini bersorak-sorai. Itu bukan hanya ketawa gitu kan, bukan gitu kan, tapi ada ketawa yang ungkapan iman yang begitu luar biasa ya. Walaupun terjatuh pada saat itu, tapi ada ungkapan iman kebahagiaan yang luar biasa. Karena apa? Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan mereka, sehingga kuasa Tuhan mengangkat mereka keluar dari setiap persoalan, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi ada pandangan mereka pada saat itu, kehancuran sinagoge itu melambangkan bahwa Allah tidak berkuasa lagi. Di sini Ethan mengatakan bahwa Allah tetap setia kepada janjinya, Allah tetap menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan bangsa itu. Allah akan memulihkan kehidupan. Itu juga yang kita aminkan dalam kehidupan kita, Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk Abang Pendeta dan juga Kak Pendeta. Dengan begitu dalamnya pembahasan kita, marilah teman-teman, sobat-sobat Masapot dimanapun berada, kita boleh belajar dari kisah pesalmen pada kesempatan ini. Tetaplah hidup di dalam Tuhan, sehingga engkau pun bisa merasakan begitu banyaknya berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan itu. Amin. Kita akan menutup perjumpaan ini di dalam doa. Silakan, Kak Pendeta akan menutup pertemuan ini dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika Engkau terus-menerus memperlihatkan kasih setiamu kepada kami, sehingga kami dituntun untuk hidup di dalam kasih setia Tuhan. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga
kami boleh tetap percaya dalam segala keadaan yang sedang kami hadapi. Berkati setiap sahabat-sahabat kami yang sudah mendengarkan firman, bahkan bahan sermon yang sudah didiskusikan secara bersama-sama. Biarlah mereka juga boleh tetap bersemangat, semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan keberimanan mereka, apapun yang sedang mereka hadapi dan perjuangkan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Baiklah sobat-sobat Masapot dimanapun berada, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dan tetap semangat. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, tidak hanya sebagai pendengar, tapi kita juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bye.